Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau update Max Pro M1 karena dari build 060 ke 061 belum dapat Evota. Jadi saya update manual. Ini filenya udah di-download. Ukurannya cukup gede ya, 1,52 GB. Jadi buat teman-teman yang kemarin ada yang nanya, ini file sudah ditaruh di internal dan coba di-update, ketika di restart tuh nggak ada notif sama sekali. Setelah saya tanya, ternyata sisa internalnya itu tinggal 1 GB. Ya jelas nggak bakal bisa ya, soalnya kan ketika mau install firmware itu kan dia butuh banyak space, yang minimal 3 atau 4 GB lah disisain ruang. Jadi memang dia butuh nge-replace firmware yang udah diinstal di HP-nya, terus di-replace dengan firmware yang baru. Sebenarnya kalau lewat Evota sih kecil, ukurannya cuma 183 MB, jadi nggak terlalu banyak karena mayoritas filenya itu sama, hanya dia memperbarui patch keamanan aja sih. Jadi ke patch yang bulan Februari ya, kalau nggak Maret tuh Februari sih kayaknya. Jadi saya coba nanti ditaruh di internal, terus nanti saya restart HP-nya. Biasanya sih kalau dia nggak ada masalah, nggak perlu di restart, udah langsung muncul notif di itu ya, panel notifikasi. Oke, nanti kita skip aja langsung. Ya, ini di atas udah ada notif tanda pentung ya. Kalau kita cek, ini langsung file pembaruan sistem terdeteksi. Jadi nggak perlu restart sih sebenarnya. Cuman kalau memang beberapa HP itu nggak nongol. Penyebabnya sih kalau saya bisa rangkum ya. Yang pertama, dia build-nya terlalu jauh atau masih di Oreo, sehingga kalau update ke patch yang terlalu jauh, misalnya dari Oreo 340 ke Pi 055 atau 059, kayaknya nggak bisa. Tapi sebagian ada yang bisa. Nah, kalau menurut saya sih dicoba dulu dicek di Evota. Kalau memang benar-benar nggak ada, bisa update dengan cara ini. Dan kalau memang cara seperti ini nggak bisa, kalian bisa melalui menu recovery. Jadi yang kalau recovery itu sudah pernah saya jelaskan sih caranya, tinggal letakkan di SD card di luar ya, jangan dimasukin ke folder itu firmware-nya. Terus kalian restart dan masuk ke menu shutdown ya. Kalian masuk ke menu recovery, itu tombol power plus volume bawah ya. Kalau volume atas itu fastboot. Nah, caranya seperti itu. Kalian, pokoknya tutorialnya udah ada sih di channel saya. Nah, ini kita mau update nih dari file. Kita cek dulu build-nya. Salah. Build-nya itu ini 060. Ya. Masih 5 Desember 2019. Sebenarnya agak lucu ya ketika kemarin si Asus itu mengeluarkan Android 10 terlebih dahulu, dan ternyata masih beta version, banyak masalah, lalu ngeluarin firmware untuk downgrade, dan ini kemudian dikasih firmware yang untuk update ke masih Pi sih ya, build 061. Oke, langsung kita klik aja. Ini nongol ya, buildnya 061. Bisa klik OK. Nah, kayak gini tuh. Ya teman-teman, saya yakin udah hafal betul ya cara ini. Tapi sebagian masih ada yang belum paham. Jadi berkali-kali saya jelaskan. Mungkin di video yang lama dan tenggelam bisa tidak terdeteksi. Sebenarnya kalau kalian mau cari sih bisa-bisa aja. Di channel lain banyak kok tutorialnya. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Baterai saat ini posisi 61%. Ya usahakan seminimal-minimalnya itu 35%. Tapi untuk amannya ya 50% lah, minimal banget itu. Ya daripada terkena masalah atau kendala di tengah-tengah kan, lebih baik jaga-jaga. Oh ya, ini ada kendala di HP ini ya. Ini HP-nya mungkin sekitar berapa bulan ya? 4-5 bulan ya. Dan ada masalah itu akhir-akhir ini itu chargingnya tuh, prosesnya tuh udah lebih dari 2 jam, kadang baru terisi 60%, 70% gitu. Padahal sebelumnya di cas itu
ya nggak nyampe 2 jam udah penuh, dari misalnya 15% atau dari bahkan habis itu nggak nyampe 2 jam atau 2,5 jam lah maksimal itu udah penuh. Tapi sekarang mengalami kendala ya, mungkin sama ya teman-teman juga banyak yang DM ke saya, Bang kok HP saya akhir-akhir ini ngecasnya lama banget ya, padahal nggak dipakai dan posisinya dingin. Saya belum tahu penyebab persisnya apa, tapi bisa jadi itu memang dari firmware-nya, atau ada aplikasi yang kan beberapa kali ini ada updatean banyak ya dari Play Store itu. Ada aplikasi yang menguras baterai dan dia berjalan cukup masif di background ya. Atau juga chargernya juga bermasalah, juga bisa jadi penyebab. Kemarin pas pakai charger itu lama nggak? Sama. Ya kita nggak tahu lah ya penyebabnya apa. Entah hardware dari baterainya atau optimasi softwarenya belum. Harusnya sih kalau memang di build 060 kemarin udah cukup optimal ya dibanding dengan build yang awal-awal banget itu. Tapi memang sebagian banyak yang bilang build 055 atau 057 itu yang paling stabil, yang suaranya bagus, terus koneksi wifi-nya juga cukup cepat. Nah ini juga ada masalah lagi nih di wifi, jadi aneh ya. Di rumah itu ada wifi dua slot gitu ya. Yang satu itu bisa, yang satunya wifi, anggap aja wifi B ya, yang wifi B itu dulunya sempat bisa gitu, lancar. Nggak tahu kenapa di HP Max Pro M1 ini nggak bisa connect. Setelah dihapus atau lupakan jaringan, konekkan lagi tetap nggak bisa, padahal passwordnya nggak ganti. Dan dicoba di HP lain itu koneksi wifi yang sama itu bisa. Nah penyebabnya belum tahu nih, makanya coba saya update ya. Semoga aja dengan update ini bisa memperbaiki beberapa masalah ya, terutama yang ngecas, terus masalah wifi. Tapi memang wifi itu kalau menurut saya itu adalah kelemahan atau hardware yang dipilih oleh Asus dengan HP ini tuh memang kualitasnya tidak cukup bagus ya, sehingga banyak sekali yang wifi-nya itu ngadat lah, kadang jaringannya lemah. Saya juga beberapa kali waktu itu main Mobile Legends itu, teman-teman yang main PUBG di wifi yang sama itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Saya cuma main Mobile Legends pingnya itu selalu kuning dan sering banget kalah match ya di rank gitu gara-gara lost connection. Ya mungkin karena imbas dari harga yang murah ya. Ya kualitasnya ya selalu ada yang dikorbankan lah di setiap harga yang ditawarkan. Ini udah masuk nih, udah berapa menit? Nggak nyampe 10 menit malahan. Dari kebiasaan yang sudah saya perhatikan beberapa waktu yang lalu, setiap habis update itu permasalahan klasiknya adalah optimasi dari panas ini ya, dari panas suhu HP-nya itu kadang nggak enak banget kalau awal-awal update itu. Jadi agak sedikit panas, terus ngecasnya mungkin agak lama, tapi itu biasanya hanya berlangsung ya 2-3 hari sih. Biasanya dia menyesuaikan terlebih dahulu dengan kebiasaan dari usernya. Terus gini, ada beberapa kondisi di mana sebagian user itu mengalami trouble kayak error 3, terus di masalah bootingnya itu nggak bisa ngeload file firmware yang diupdate. Bisa aja kayak gitu adalah history dari usernya pernah gonta-ganti ROM ya, custom ROM gitu. Dia pernah UBL, TRP, dan root. Kalau menurut saya sih memang hal seperti itu wajar ya di Android. Saya juga mengakui hal seperti itu memang ada sensasi tersendiri gitu, tampilannya lebih oke dan lain-lain. Tapi ya imbas atau efeknya kepada hardware, karena pada dasarnya HP ini didesain untuk stok Android ya, jadi bukan MIUI yang berat gitu atau custom ROM yang lain. Memang sih beberapa custom ROM itu memiliki beban yang tidak begitu berat, kayak misalnya yang Pixel Experience itu menurut saya cukup enteng ya, dan juga kayak Havok dan lain itu kan yang sudah didesain se-light atau seminimal mungkin oleh pembuat atau developernya. Tapi bagaimanapun ya
buatan dari user dan buatan dari pabrik itu tentu ada kualitas yang berbeda. Ya tidak menutup kemungkinan kadang lebih optimal aja sih yang buatan custom kayak gitu. Ini cukup lama ya. Ya malah hampir 10 menit buat loading di Zenfone-nya. Nah ini udah masuk nih. Oh iya, kalau udah masuk biasanya awal-awal gini ada penyakit stuck ininya ya, nggak bisa disentuh layarnya. Nah itu kalau kalian buat mengantisipasi hal tersebut, kadang langsung pencet aja ketika udah masuk home screen kayak tadi, langsung swipe layarnya biar langsung kebuka. Biasanya kalau nggak itu tadi langsung nggak bisa disentuh sama sekali. Dan kalau udah terlanjur kayak gitu ya tinggal di restart aja, tekan tombol power agak lama, nanti dia mati. Kalau nggak mau nyala sendiri tinggal dinyalain lagi, nanti normal kembali. Itu penyakitnya dari Max Pro M1 ya, udah ya rahasia umum, semua orang sudah tahu. Ini sudah build terbaru. Ini menyelesaikan update. Nanti kita cek di setting. Ya masih ada yang belum tahu nomor build itu letaknya di mana. Ini di tentang ponsel. Terus kalian scroll ke bawah, klik versi Android. Nah ini kan ada nih nomor build. Ini yang angka 16 2017 2002 titik, nah itu 061 itu adalah nomor buildnya. Berarti ini udah update ya, patch keamanan 5 Februari 2020. Versi Android masih Android 9. Kemarin masih banyak yang nanya, bang 061 itu udah Android 10 apa belum? Ya ini jawabannya Android 9. Semoga ini lebih baik ya daripada yang 0. Udah banyak sih yang review sebenarnya. Saya emang agak telat ya, karena dari kemarin sebenarnya lebih nunggu ke FOTA-nya aja biar nggak download file sebanyak itu. Tapi ini karena terpaksa, penasaran, ya udah. Oke ya, mungkin segitu dulu untuk reviewnya build ini seperti apa. Sudah banyak sekali yang review, dan dari sekian banyak postingan yang saya baca sih 80% mengatakan ini build yang cukup oke ya. Mulai dari baterainya katanya ya lebih irit sih katanya. Nanti kita buktikan juga biar dipakai dulu beberapa hari, nanti baru dievaluasi apanya yang kurang gitu. Kalau di sini dilihat, nah ini yang biasanya jadi permasalahan bolak-balik update, ini sinyal dan lain udah sejajar ya, udah cukup rapi. Oke, bagus. Oke, sebelum closing ini saya mau coba ampere chargingnya ya. Saya nggak tahu ini cukup akurat atau enggak, tapi ini cukup banyak digunakan oleh teman-teman yang lain. Ini charger belum dicolok, udah segini. Ini berarti penggunaan ya, 210 mAh. Nah, total max kapasitinya 5000 mAh. Terus kondisinya masih baik. Oke, kita coba colok chargingnya. Oke, udah nyala. Mengukur, oke. Normalnya itu sekitar 1400 sampai 1600 ya. Ini masa dapatnya segini, enggak, ini naik. Kalau mau dapat tulisan mengisi dengan daya cepat itu dapatnya harusnya 1600-an sih. Ini mentok segini sih masa 990. Jadi memang dia sedang mengukur ya. Dugaan awal saya sih bisa aja kepala chargernya ya. Nanti coba saya pakai yang lain, apakah sama atau memang HP-nya nih kayaknya. Udah mentok segini nih kayaknya, 900, mentok 950. Oke, ini udah saya ganti kepala charger. Yang tadi tuh ini pakai charger bawaan, sekarang pakai charger ini merek Vigen, harganya cuma 35.000.
dapatnya cuma 830 mAh dong. Ini sangat-sangat tidak normal ya harusnya kalau segini. Biasanya kalau jalan segini tuh persen baterainya tuh udah di atas 80%, dia bakal turun karena untuk mencegah overheat ya. Oke, ganti lagi nih, saya punya satu charger lagi, kepala charger ini saya pakai untuk iPhone. Ini dari bawaannya Xiaomi Redmi 5A. Kita coba ya. Oke, pakai charger mantannya Redmi 5A, cuma 830 maksimalnya. Dan semuanya ini charger yang saya pakai outputnya, kecuali yang Asus, yang nggak tahu yang Asus berapa volt ininya, berapa ampere. Kalau yang lain itu cuma 5 volt 2 ampere ya standar. Soalnya kalau iPhone saya dipakein charger yang lebih gede dari itu dia cepet banget panas dan bodinya nyetrum ya. Jadi seperti menyengat gitu. Kita coba pakai powerbank dan kabel USB yang berbeda, hasilnya bagaimana? Ya sungguh menakjubkan ya, pakai powerbank ternyata cuma mentok di 310 mAh. Dan kabel ini memang kabel KW-KW ya, ini kabel bawaan charger center gitu, yang buat naik gunung. Oke, sangat tidak recommended untuk pakai powerbank di HP ini, karena bisa jadi malah balik ya, dia kan punya reversible power ya, jadi kalau daya yang di luar itu lebih kecil, dia malah keserot gitu loh, jadi malah baterainya berkurang. Ya, tapi sejauh ini kalau ini buat darurat pun nggak bisa. Misalnya kalian berada di perjalanan dan benar-benar habis micro M1 itu baterainya, terus kalian pakai powerbank ala-ala kayak gini ya, malah nggak ngisi, malah emosi. Minimal beli powerbank yang bagus lah ya, yang nggak quick charge gitu. Karena ini baterainya 5000 kan, termasuknya gede banget. iPhone saya aja cuma 1800. Oke, saya coba yang lain lagi dengan skenario yang berbeda. Oke, pada akhirnya sudah berbagai skenario saya coba dan memang sedikit bermasalah di beberapa perangkat ya. Mulai dari tadi nyoba pakai kepala charger yang lain-lain juga hasilnya belum maksimal. Dengan kabel yang sama juga pun, kabel ini saya pakai lagi kabel bawaan dengan charger bawaan. Ini yang paling tinggi ya, sampai 900-an tadi. Jadi yang kepala charger yang lain tuh mentok-mentok cuma di 700 dan 800. Dan ini malah turun nih, nggak tahu kenapa. Jadi memang pengisian kayak gini juga bergantung dengan kondisi HP-nya ya. Kalau HP-nya nggak dipakai dan kondisinya dingin, pasti akan lebih cepat. Oke, mungkin itu aja videonya, semoga memberi informasi. Dan untuk masalah ini saya akan coba untuk mengganti kabelnya nanti dengan yang lebih baik ya, semoga bisa teratasi. Mungkin teman-teman juga yang mengalami hal yang sama bisa mencoba skenario yang lain juga, misalnya pinjem pakai charger yang lebih bagus ya. Mungkin itu aja ya, semoga video ini tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan kalau suka ya di like, kalau nggak suka dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.